Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desna Deviana. Halo, perkenalkan nama saya Bigil Krisvera Tali Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Wulan Sasmita. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizal Arofik Nur Permana. Saya Damar Fitriansyah. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait jurnal yang berjudul Persepsi Etis tentang Penghindaran Pajak dan Keseimbangan Spiritual Ukuran. Yang mencakup latar belakang, fenomena pajak, tujuan penelitian, subjek atau objek pajak, hasil, dan kesimpulan penelitian. Oke, baik teman-teman, mungkin sudah sedikit kita ketahui tentang pajak dan juga penerimaan pajak. Nah, di mana penerimaan pajak di Indonesia ini telah meningkat, namun masih belum optimal untuk mendukung pembangunan negara. Nah, oleh hal itu terdapat sebuah kelemahan yang mana itu dapat menjadi celah pada sistem perpajakan yang sering dimanfaatkan untuk tindakan melanggar hukum seperti penghindaran pajak, penggelapan pajak, yang dapat merugikan pendapatan negara dan juga dapat melemahkan stabilitas keuangan. Nah, secara global penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor seperti skala bisnis. Nah, skala bisnis ini adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu usaha yang dapat kita lihat dari beberapa indikator seperti jumlah karyawan, tingkat pendapatan, aset, atau kapasitas produksinya. Nah, di Indonesia sendiri, skala bisnis ini sering diukur berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan seperti jumlah omset atau aset dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, penentuan skala bisnis ini penting untuk memberikan kebijakan yang sesuai, termasuk dalam hal perpajakan. Nah, faktor yang kedua yaitu adalah sektor usaha, di mana sektor usaha adalah pengelompokan aktivitas ekonomi atau bisnis berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau entitas bisnis, seperti itu. Selain dipengaruhi oleh faktor skala bisnis dan sektor usaha, ada juga dipengaruhi oleh etika wajib pajak. Nah, etika wajib pajak ini adalah prinsip moral yang mengatur perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup sikap dan tindakan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa melakukan pelanggaran atau upaya penghindaran pajak yang tidak etis. Terkait etika wajib pajak, gender juga mempengaruhi persepsi etika, dengan perempuan umumnya lebih patuh dibandingkan laki-laki. Nah, di Bali sendiri, konsep Wabineda mencerminkan harmoni yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kepatuhan pajak. Nah, jadi penelitian ini itu menganalisis sebuah persepsi etika tentang penghindaran pajak pada pengusaha kecil menengah yang ada di Bali dengan berdasarkan skala bisnis dan gender menggunakan skala Likert. Di sini saya mau menjelaskan tentang fenomena yang dapat diidentifikasikan dari artikel yang sudah dipilih. Yang pertama, itu ada ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Keadilan tersebut itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memandang sistem perpajakan tidak adil dan tidak efisien. Lalu, hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya penghindaran pajak yang dipandang etis oleh masyarakat akibat pengelolaan pajak yang diskriminatif dan tidak merata. Lalu yang kedua, ada penghindaran pajak sebagai respons terhadap ketidakadilan. Penghindaran pajak itu muncul karena adanya perlakuan diskriminatif oleh pemerintah. Misalnya dalam bentuk perbedaan kebijakan berdasarkan agama, ras, atau latar belakang budaya. Di dalam hal ini juga memicu persepsi bahwa penghindaran pajak dapat dibenarkan juga. Lalu yang ketiga itu ada perspektif gender dalam persepsi penghindaran pajak.
Di dalam penelitian tersebut, itu menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi pengusaha laki-laki dan perempuan terhadap penghindaran pajak. Namun, pengusaha perempuan itu lebih cenderung memiliki sensitivitas etis yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki beberapa konteks. Lalu yang keempat, ada kesenjangan persepsi pada skala usaha. Di dalam kesenjangan persepsi pada skala usaha itu tidak ada perbedaan persepsi signifikan antara pengusaha kecil dan menengah terhadap penghindaran pajak tersebut. Di dalam kedua kelompok juga menunjukkan pandangan serupa bahwa penghindaran pajak tidak etis dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, ada Ruabineda sebagai prinsip etis. Konsep filosofi Ruabineda atau bisa disebut sebagai hitam putih digunakan untuk menjelaskan dualitas dalam sistem perpajakan. Di masyarakat Bali melihat bahwa sebagai kontribusi yang dapat menciptakan keseimbangan jika dikelola dengan baik, adil, dan merata. Lalu ada juga persepsi pajak sebagai beban. Persepsi pajak sebagai beban itu banyak banget wajib pajak memandang pajak itu sebagai beban. Jadi sehingga sebagian kecil yang membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan kewajiban itu mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap distribusi pajak dan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya ada implikasi kebijakan dan keadilan sosial. Yang dimaksud implikasi kebijakan dan keadilan sosial itu di dalam artikel itu menyarankan bahwa sebuah kebijakan perpajakan itu perlu berlandasan keadilan sosial, termasuk mengatasi diskriminasi berbasis gender dan meningkatkan pemerataan distribusi pajak. Pendekatan ini juga perlu didasarkan pada nilai-nilai spiritual seperti diungkapkan dalam filosofi Ruabineda. Jadi di dalam fenomena ini mencerminkan kompleks sistem perpajakan yang dipengaruhi oleh etika, keadilan, diskriminasi, dan nilai-nilai budaya. Jadi di situ penjelasan dari fenomena di dalam artikel tersebut. Terima kasih. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari artikel persepsi etis tentang penghindaran pajak dan keseimbangan spiritual ukuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi etis tentang penghindaran pajak di kalangan pengusaha industri kecil dan menengah di Provinsi Bali, dengan fokus pada perbandingan antara gender dan skala usaha. Nah, jadi tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis persepsi etis berdasarkan gender. Nah, peneliti ini mengidentifikasi dan membandingkan persepsi etis terhadap penghindaran pajak antara pengusaha perempuan dan laki-laki, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Yang kedua, yaitu menginvestigasi pengaruh ukuran usaha. Jadi peneliti ini menilai bagaimana ukuran usaha kecil versus menengah ini mempengaruhi persepsi etis berdasarkan pajak, serta apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pandangan etis antara kedua kelompok tersebut. Nah, lalu yang ketiga, menggunakan data primer untuk analisis. Peneliti ini mengumpulkan dan menganalisis data primer melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 pengusaha, di antaranya 52 perempuan dan 48 laki-laki, untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pandangan mereka terhadap penghindaran pajak. Yang keempat, menggunakan metode statistika. Jadi peneliti ini menerapkan uji Wilcoxon untuk mengevaluasi perbedaan persepsi etis antara kelompok gender dan ukuran usaha, serta menentukan apakah hasilnya itu signifikan secara statistik.
Dan yang kelima, itu memberikan rekomendasi yang praktis. Peneliti ini merekomendasikan bagi kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan etis, serta menyarankan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha. Nah, jadi dengan tujuan-tujuan tersebut ini, peneliti ini mengharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etis terhadap penghindaran pajak dalam konteks gender dan ukuran usaha di Provinsi Bali. Saya akan menjelaskan tentang subjek atau objek yang diteliti dari artikel yang telah diberikan. Yang pertama, persepsi tentang pengusaha kecil dan menengah yang terhindar dari pajak. Kemudian yang kedua, persepsi mengenai pengusaha laki-laki dan wanita yang mengakibatkan terhindar dari pajak. Yang dapat saya ambil dari kedua subjek atau objek yang telah diteliti, yang pertama, bahwa pengusaha kecil dan menengah dapat terhindar dari pajak, namun persepsinya tidak sesuai dengan etika. Kemudian, hal ini memiliki ketidakpuasan suatu negara karena negara ingin memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, mengenai pengusaha laki-laki dan wanita juga dapat terhindar dari pajak, namun persepsinya tidak sesuai dengan etika. Menurut teori sosiologi yang menunjukkan bahwa suatu individu dapat terhindar dari pajak. Oke, yang selanjutnya setelah kita mendengarkan penjelasan tentang metode penelitian, kita dapat menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Nah, untuk hasil dari penelitian tersebut, tidak terdapat perbedaan persepsi antara pengusaha laki-laki dan pengusaha perempuan. Mengapa demikian? Dikarenakan terdapat akumulasi rata-rata pengusaha laki-laki sebesar 34,87% dan pengusaha perempuan sebesar 35,52%. Walaupun perbedaannya tidak signifikan. Hal ini dapat terjadi karena laki-laki memiliki perilaku etis ketika bekerja dan perempuan cenderung lebih peka terhadap isu penghindaran pajak dibandingkan laki-laki. Integritas moral harus diletakkan di atas orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dalam berbagai peluang dan sistem ekonomi dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena sebagian besar sistem pajak memperlakukan orang secara berbeda tergantung pada banyak yang mereka dapatkan, terutama pajak progresif. Pajak progresif yaitu tarif pajak rata-rata naik seiring dengan pendapatan. Jika pendapatan perempuan lebih rendah daripada pendapatan laki-laki, maka akan mengakibatkan perbedaan gender karena pendapatan rata-rata yang tidak sama. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.